Buat kamu nih Farhad Abbas, lu sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, tanggung jawab lu itu bener-bener gak ada. Lu tuh gak punya hati nurani, gak punya rasa empati kepada anak. Konflik hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas setelah Farhad Abbas ikut angkat bicara dan menuai kontroversi. Farhad Abbas menyarankan agar Ruben tidak membuang waktu memperebutkan hak asuh dan lebih baik fokus mencari nafkah serta istri baru, kecuali sang anak sudah berusia di atas 12 tahun. Sebab menurutnya, hak pengasuhan sebaiknya diserahkan kepada Sarwendah. Farhad Abbas juga menanggapi keberatan Ruben soal keterlibatan anak dalam sesi live jualan Sarwendah, yang menurutnya wajar sebagai penunjang ekonomi. Bahkan menyebut Ruben seharusnya bersyukur karena anaknya bisa tampil dan menjadi bintang iklan. Ia turut mengingatkan bahwa hasil gugatan hak asuh sangat bergantung pada kekuatan bukti di pengadilan. Dan jika tidak kuat, hakim dipastikan akan mengembalikan anak kepada ibunya. Pernyataan ini pun memicu perdebatan panas, dengan sebagian netizen yang budiman mencibir sambil mengungkit kegagalan rumah tangga Farhad Abbas di masa lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah nonton videonya Farhad Abbas waktu diwawancarai sama wartawan atau siapa gitu nggak? Jadi bener banget lagi yang dibilang sama Farhad Abbas, tapi ya gitu deh ya. Pokoknya komentarnya kayak gini deh, kira-kira ya. Saran gue buat Ruben, mending lu perbanyak kerja, perbanyak duit, nyari istri baru, terus bikin anak yang baru, kasih aja tuh anaknya sih sama si Sarwendah. Kan enak lu nggak bayar suster. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Emang kocak nih Farhad Abbas nih, tapi ada benernya juga. Daripada Ruben ya kan di ngomongin soal anak, dibawa ke sana, dibawa kemari gitu ya kan, ya udah biarin aja gitu. Tapi kan itu pendapat kita ya kan, lain banget kan. Kalau Ruben pasti dia tuh memperjuangkan banget untuk anaknya. Dia pernah berstatement, pokoknya kalau lu mau ngatain gue apapun, gue gak peduli. Tapi kalau lu nyenggol anak-anak gue pasti bakalan kejar lu sampai ke lubang semut. Itu baru ayah sejati. Maaf ya Farhad, tapi ya benar juga sih, ada benernya gitu. Coba lihat tuh Maya Estianti, dulu seperti apa dia dilepas sama Ahmad Dhani ya kan, sampai ketiga anaknya diambil, nggak dikasih ketemu, sampai dia manjat-manjat cuma mau ngucapin selamat ulang tahun ke Al. Terus ya dia tuh cuma pergi, cuma pakai baju yang nempel di badannya doang, semuanya tuh nggak boleh diambil, sampai segitunya. Dari situ Maya memperbaiki diri, dia kerja mati-matian, siang malam banting tulang, dia akhirnya sukses dan anak-anaknya kembali. Ya emang seperti itulah kehidupan, mau nggak mau semesta pun akan bekerja. Kita doain, kita support yang terbaik aja, terutama untuk anak-anaknya, untuk Ruben juga lah. Untuk Sarkawi ya lu berdoa sendiri aja. Pesan Farhad Abbas ke Ruben Onsu, tidak usah cari anakmu. Sedemikian rumit permasalahan Ruben, ternyata solusinya segampang ini ya. Fokus cari uang aja, cari istri baru, ngapain capek-capek rebut hak asuh. Farhad Abbas, tidak usah cari anakmu, kasih ke Sarwendah aja. Mending kamu fokus cari uang banyak, cari istri baru buat lahirin anak-anak baru untukmu. Ini emang pengacara yang satu ini emang nggak ada otaknya dari dulu. Makanya pengacara yang satu ini tuh nggak pernah laku. Dari dulu itu kontroversi terus, bikin masalah terus ini si Farhad. Menurut saya, buat Kak Ruben nggak usah dengerin omongan si pengacara yang satu ini, karena ini omongannya itu bener-bener tidak punya otak, tidak punya pikiran. Buat kamu nih Farhad Abbas, lu sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, tanggung jawab lu itu bener-bener gak ada. Lu tuh gak punya hati nurani, gak punya rasa empati kepada anak. Karena dari ucapan lu aja, orang-orang bisa menilai lu itu laki-laki seperti apa. Jadi kalau seandainya mau ngasih saran yang baik-baik, nggak usah kayak gini. Karena Kak Ruben itu tidak bisa dipengaruhi oleh lu. Kak Ruben itu sosok laki-laki yang tanggung jawab kepada anak. Makanya kenapa diusahakan, diperjuangkan supaya anak-anaknya jatuh ke tangan Kak Ruben. Kalau seandainya cara lu itu dipakai, anak-anaknya dikasih ke si Sarwendah, itu moral dan mental anak itu bisa rusak.
karena emaknya kelakuannya aja kayak begitu, nggak punya moral, nggak punya etika, pacaran di dalam lab dengan cara mesra-mesraan, itu nggak mendidik untuk anak-anak menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau seandainya mau berkata itu harus hati-hati, apalagi ini menyangkut anak. Kak Ruben itu sosok laki-laki yang tanggung jawab kepada anak-anaknya, sosok laki-laki yang tanggung jawab kepada mantan istrinya, meskipun mantan istrinya itu nggak punya hati nurani. Kalau seandainya lu berperilaku seperti itu, omongan lu itu bakal dihujat para netizen, karena lu tuh sepertinya cerminan lu itu ada di kata-kata yang tertulis ini. Itu sosok laki-laki yang tidak baik, sosok laki-laki yang sedikit tanggung jawabnya, sosok laki-laki yang cuman mengubar nafsu, sosok laki-laki yang tidak bisa dipegang tanggung jawabnya kepada anak gitu. Gampang banget lu bilang fokus cari uang aja, cari istri baru, ngapain capek-capek rebut hak asuh. Itu darah dagingnya si Ruben Onsu. Makanya dia itu diperjuangkan supaya anak-anaknya itu moralnya terjaga, tidak rusak oleh kelakuan emaknya sama pacar barunya tuh si Brondong yang mau kondok. Lu itu harus hati-hati kalau ngomong, jangan asal jeplak aja. Gua kagak terima kalau seandainya Kak Ruben fokus cari uang, anaknya diserahin ke si Sarwenda, terus dia nyari lagi cewek perempuan yang lebih baik gitu. Kalau seandainya nyari perempuan yang lebih baik, oke lah. Tapi kalau masalah tanggung jawab, itu udah haknya, kewajiban seorang ayah. Karena mantan istri itu ada bahasa istri itu bisa jadi mantan. Tapi kalau anak tidak akan pernah jadi mantan anak atau mantan ayah. Ingat itu, lu tuh otaknya dipakai, agamanya lu tuh dipakai, ilmunya dipakai. Nggak ada yang namanya itu mantan anak atau mantan ayah. Jadi meskipun istri dan suami itu bercerai, ikatan pernikahan itu bisa putus. Tapi ikatan anak dan juga ayah itu tidak akan bisa putus, karena itu darahnya mengalir. Begitu lo goblok. Jangan asal lu ngomong doang, jangan asal nyeplak doang lu. Pikir pakai otak. Lu tuh pengacara, tapi dangkal lu pemikiran lu soal tanggung jawab nggak ada, lu tuh kosong. Pengacara apaan ini mah? Dari Ruben Onsu aku belajar it takes two for tango ya. Jadi kalau untuk menikah gitu butuh dua-dua, memang harus saling mencintai. Tidak bisa satu aja yang bucin, sangat-sangat mencinta, yang satu tidak cinta, hanya mau untungnya saja, hanya mau materinya saja. Jadi dua-dua harus saling mencintai supaya, karena dalam kehidupan pernikahan ini ada jatuh bangunnya. Ketika keadaan jatuh, dua-dua saling mendukung. Ketika yang satu jatuh, satu tangan untuk menopang. Itu. Koer ini lagi semangat banget ya, berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak bisa jatuh ke tangannya ya. Dapat kita pahami ya, karena kan juga Koer ini mungkin sangat kangen banget dengan anak-anaknya ya. Selama ini susah untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya ya, yang seperti kita ketahui kan dari Viti-Viti selama ini ya teman-teman ya. Nah jadi makanya Koer ini di sini berusaha banget ya untuk bisa mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Dan Koer juga menyampaikan kepada kuasa hukumnya kenapa dia berjuang banget, karena ada kekhawatiran di diri Koer kalau anak-anak itu ada dalam pengasuhan bundanya ya. Karena bagi Koer dianggap bundanya ini suka bohong, suka menghina ya. Jadi Koer ini tidak mau itu terjadi ke diri anak-anaknya nanti ya. Nah, jadi ya di sini kita doakan aja ya teman-teman ya, yang terbaik buat kedua belah pihak ini supaya mereka mendapatkan jalan yang terbaik ya. Apa yang diputuskan hakim itu adalah yang terbaik buat mereka berdua ya. Karena kan hakim juga bisa menilai mana yang pantas ya untuk mendapatkan hak asuh anak-anak ini ya. Dan juga jangan khawatir ya bahwa Koer itu tidak bisa nanti mengasuh anak-anaknya. Nggak mungkin lah ya. Koer itu seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya ya. Selama ini sudah kita lihat kan apa saja yang dilakukan oleh Koer, yang selama ini Cici SW tidak mau berterus terang bahwa Koer itu
banyak melakukan andil di dalam kehidupan Cici SW maupun saat pembangunan rumah di Cilandak. Nah, itulah yang membuat sangat kecewa Koer karena Cici SW tidak berkata yang jujur ya apa yang sudah dilakukan oleh Koer ya. Jadi di sini Cici SW lain kali jangan kayak gitu ya. Jangan melupakan apa yang sudah dibuat oleh mantan suamimu ya. Jangan suka bohong juga ya. Seolah-olah kamu yang paling hebat dan juga campur tangan oleh papahmu itu ya. Model manusia-manusia kayak gini ini tidak pernah menghargai pasangannya, gak pernah bersyukur. Semua usahamu, semua pengorbananmu dianggap nggak ada, dianggap nggak ada artinya. Bahkan semua kelebihanmu dianggap sebagai saingannya. Dan saat kamu berhasil lepas, dia akan memfitnahmu habis-habiskan, menjelek-jelekkanmu di depan semua orang dan di depan anak-anakmu. Dia akan berusaha menghapus memori indah anak-anakmu. Mereka akan ngomong ke anak-anakmu, kalau kamulah yang jahat, kamulah yang jelek, kamulah yang selingkuh, kamulah yang meninggalkan mereka, kamulah yang membuat anak-anak menderita.